warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Saida dari SMP PGI Ganjar Sabar, mahasiswa PPG PAI dari LPTK Sunan Gunung Jati. Pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2023, akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Semoga dengan adanya video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak ibu ya semuanya semangat pada hari ini ya. Sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Maka silakan ketua kelas Sahrul pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sahrul telah memimpin berdoa pada hari ini. Sebelum dimulai, ibu akan menghabiskan dulu kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Hadir ya. Aulia, Muhammad Sahrul, Rido, Dika, Renata, Susilawati, Sinar, Sagita, Ajeng Putri, Nikita, Nita, Nahta, April, Nepa Nudianda, Nepa, Silvi, Husna, Keira, Hania. Alhamdulillah ya semuanya, sehat-sehat semuanya hadir pada hari ini. Selanjutnya untuk membangun patriotisme kita, maka kita menyanyikan lagu Indonesia. Kalian dulu, silakan aja dipimpin. Ada yang terima. Thank you.
Terima kasih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum ke materi, kita mari membaca surat Al-Insyirah sama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan kita membaca surat Al-Insyirah, kita dimudahkan di setiap aktivitas kita pada hari ini. Amin. Di sini, hari ini kita akan belajar bab 7, yaitu judulnya tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal buruk. Yang ketiga itu peserta didik dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat dengan tanpa atau picture, ya, dengan benar. Itu ada tujuan pembelajarannya. Sekarang lihat infografis mawas diri. Silahkan lihat di bukunya ada. Kalau kurang jelas di sini, yang pertama bacakan. Iman kepada malaikat sebagai fondasi kepercayaan dalam Islam. Ya, yang kedua. Sempurna iman kepada malaikat yang menjalani kehidupan. Ketiga. Hikmah beriman kepada malaikat. Keempat. Perilaku menumbuhkan manfaat positif sehingga tingkatan karena dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Itu infografis untuk kita pelajaran hari ini ya, mawas diri dan informasi dalam menjalani kehidupan. Ibu minta bantuannya, siapa yang mau membacakan pantun hari ini? Silakan, Ira. Siapa sekarang? Pada hari itu diajak main berlari-lari. Jangan suka menyalahkan orang lain, lebih baik dari sini. Bawahnya satu lagi. 17 Agustus ada pentas lari. Saat datang ternyata terlambat, tidak ada salahnya revisi diri sebelum semuanya terlambat. itu adalah pantun pematik hari ini, yaitu tentang kita sebelum menyalahkan orang lain kita harus introspeksi diri dulu. Mungkin kita yang salah sebelum menyalahkan orang lain, ya. Itu juga kita harus muhasabah ya, atau introspeksi diri sebelum terlambat. Ya, kenapa? Karena menyesal itu datangnya terakhir, gitu ya. Itu adalah pantun pematiknya. Sekarang kita bagi dua kelompok. Ini sudah ibu bagikan kelompok ya, yang kerjanya. Nah, ibu izin untuk memutar video. Silakan disimak videonya. Teman-teman sekalian, ada makhluk yang Allah yang bernama syaitan. Siapa syaitan ini? Syaitan ini istilah yang diambil dari jin. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Mereka tidak punya hawa nafsu dan mereka bertugas. Allah suruh jaga langit, turunkan hujan, tiupkan ruh, cabut ruh, ya bawa rezeki, jaga lautan, jaga pohon kuku, semua tanaman di muka bumi ini. Kita kalau lihat gambar-gambar bagaimana hutan-hutan yang begitu lebat, begitu banyak, kelihatannya secara alam itu sedang diawasi oleh malaikat-malaikat. Lautan yang begitu rapi semua diawasi oleh malaikat. Allah menciptakan mereka tanpa hawa nafsu, langsung bertugas dan tidak melalui proses biologis. Langsung mereka dewan besar bersayap tugas. Ada golongan yang lain, jin dari api dan manusia dari tanah. Jin dan manusia ini makhluk yang memang diberikan beban hukum dan diberikan hawa nafsu. Mereka tumbuh besar, berkembang biak, itu dari proses biologis. Ya. Jin dan manusia ini di bawah induk jubur jin dan manusia ini ada 3 golongan di bawahnya. Ada yang beriman, jin yang beriman sama dengan manusia yang beriman. Ini tidak akan pernah berinteraksi. Karena mereka tahu tidak boleh berinteraksi. Kayak kita sudah beriman, kita nggak mungkin manggil jin, ajak makan, ajak berteman, itu nggak mungkin. Orang mukmin sama jin mukmin tahu mereka tidak boleh saling interaksi. Ada golongan manusia yang kedua namanya fasik. Fasik ini muslim dan masih banyak dosanya.
Jin juga ada fasik, muslim lebih banyak dosanya. Golongan yang ketiga manusia ada yang kafir, jin juga ada yang kafir. Golongan yang kafir dan fasik dari jin itu namanya syaitan. Jadi tidak semua jin itu syaitan, tapi semua syaitan pasti jin. Karena di alam jin seperti di alam manusia ini ada jihad, ada dakwah. Kalau bukan karena iblis itu sudah terlanjur minta kepada Allah dipanjangkan umurnya, sudah lama dihukum oleh jin yang beriman. Makanya Allah mengatakan tentang iblis, karena minal jinni fafasakan an rabbi. Dia dari golongan jin tapi dia berfusik, ya, fasik. Dia berbuat maksiat kepada Tuhannya. Syaitan ini yang dipimpin oleh iblis berusaha menyesatkan manusia. Dan yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana manusia agar tidak tunduk dan takut kepada Allah. Bagaimana caranya justru beralihkan kepada Dia. Makanya kata ulama, pintu nomor 1 syaitan menguasai manusia dari pintu takut. Dari pintu takut, berusaha dia menakut-nakuti manusia. Karena kapan takutnya kepada Allah, maka tidak akan ada yang ditakutnya di muka bumi. Tidak ada sama sekali. Orang jalan dimanapun, mau buang bagaimanapun, yakin Tuhannya Allah SWT. Dan Allah mengawasi dia, mengontrol dia, selalu bersama dia. Mereka semua yang mengajar ngaji hanya Dari video yang tadi kalian lihat, menjelaskan tentang materi apa? Tentang penciptaan malaikat. Yang lainnya? Penciptaan manusia. Ada lagi yang lainnya? jin. Penciptaan jin atau setan. Ada lagi yang lain? Itu penciptaan makhluk-makhluk. Ya. Jadi selain kita manusia, ada juga makhluk lain yang tidak terlihat oleh kita. Di sini ada yang mau ditanyakan? Atau materi apa yang berkaitan dengan hal ini yang kita bahas? Yaitu berkaitan tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah atau makhluk gaib. Ada yang tahu apa itu iman kepada malaikat-malaikat Allah? Kita bahas ya, ini. Kan kita materi hari ini yaitu tentang penciptaan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 macam makhluk di dunia ini ya. Yaitu makhluk yang bisa dilihat dan makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contohnya, makhluk yang dapat dilihat oleh mata yang apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara makhluk yang tidak dapat dilihat atau makhluk gaib antara lain apa? Malaikat dan setan. Nah, jadi Allah menciptakan 2 ya, yang bisa dilihat yang dan tidak bisa dilihat. Kalau kita maksudnya kemana? Bisa dilihat ya. Sekarang kita ke pengertian iman ya. Karena hari ini yang akan kita bahas adalah makhluk, salah satu makhluk yang tidak bisa dilihat yaitu malaikat. Itu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa itu malaikat-malaikat Allah? Itu malaikat makhluk Allah yang diciptakan dari nur, cahaya ya. Mereka bertugas untuk mengurus berbagai urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua apa itu? Ya, jadi di sini malaikat itu tidak pernah membangkang, selalu taat melaksanakan perintah Allah. Nah, di sini Allah mengisyaratkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya siapa yang mau membacakan? Silakan. Ridho bacakan. Yang keras Ridho. Silakan. Nah itu, jadi sekarang dia dijelaskan bahwa malaikat itu tidak pernah letih untuk beribadah pada Allah ya, tidak pernah lelah untuk taat kepada Allah, dan dengan ketaatan itu malaikat tidak pernah
yang paling soleh, yang paling pintar, rasa paling pintar itu ya. Jadi kalau malaikat tidak ada rasa sombong ataupun angkuh. Itu surat Al-Anbiya ya. Sekarang kita membahas sifat malaikat. Yang pertama apa sifat malaikat? Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Ya, yang kedua, Malaikat selalu berdoa kepada Allah. tiga, Tidak makan dan minum. yang keempat, Tidak berjanji lagi. yang kelima, Tidak pernah berikan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. keenam, Selalu minta ampun dan melakukan hal yang beriman. tujuh, Tidak mempunyai nafsu. delapan. Selalu bernasihat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sifat-sifat malaikat ya. Sekarang tadi dengan kalian ada tugas ya untuk membuat peta konsep ya. Lihat LKPD-nya, silakan dilihat langkah-langkah pekerjaannya. Di sini yang mau ibu tugaskan untuk melengkapi peta konsepnya. Yang pertama, coba sebutkan olehmu rukun iman. Itu yang pertama. Nanti kalian cari ya, cari boleh dari mana saja, mau dari buku, mau dari internet juga boleh. Yang kedua, iman adanya malaikat Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Yang ketiga, tahukah kamu arti iman kepada malaikat? Yang kelima, yang keempat, siapa nama-nama malaikat dan apa saja tugasnya? Yang kelima, apa hikmah dari beriman kepada malaikat? Silakan dikerjakan nanti. Sudah beres, tiap kelompok ada yang mempresentasikan ke depan hasilnya ya. Silakan. Sudah beres.
kembalikan ke depan. Seorang nomor 1, saksikan ke depan. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil presentasi ini. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Iman kepada malaikat, 3. Iman kepada kitab, 4. Iman kepada rasul, 5. Iman kepada hari akhir, 6. Iman kepada qadar. Iman kepada malaikat yaitu mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dan juga turut mengatur Allah Subhanahu wa taala dan tugas kewajiban. Malaikat ada 10, yaitu 1. Jibril, 2. Mikail, 3. Israfil, 4. Mizrail, 5. Munkar, 6. Nakir, 7. Hasib, 8. Akib, 9. Malik, 10. Nifas. Ada yang mau ditanyakan? Apa nama pertanyaan tentang presentasi teman kalian? Silakan tanyakan tentang presentasi teman kalian. Apa yang dimaksud dengan makna dan iman kepada malaikat? Mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat-malaikat yang juga turut mengatur Allah Subhanahu wa taala dan berbeda. Ada yang lain? Ada beberapa malaikat yang wajib Ada berapa malaikat yang wajib diketahui? Ada berapa? Ada 10. Yang lainnya? apa saja tugas-tugas malaikat? Apa saja tugas-tugas malaikat? Jibril mendapatkan ilmu, Mikail memberi rezeki, Israfil memberi obat, Mizrail memberikan nyawa, Munkar memberi kubur, mendapatkan amal, mendapatkan amal buruk, Malik menjadi neraka, Iman menjadi surga. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Dari apa? Dari pertama untuk silakan. Silakan. Saksikan hasil kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman ada 6. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Makna iman kepada malaikat, mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas menulis alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Malaikat ada 10, yaitu Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya membagi rezeki, 3. Israfil tugasnya memberi obat, 4. Mizrail tugasnya mencabut nyawa, 5. Munkar tugasnya menanya kubur, 6. Nakir tugasnya menanya keberkahan, 7. Akib tugasnya mencatat amalan, 8. Hati tugasnya mencatat amal dosa, 9. Malik tugasnya memberikan neraka, 10. Iman tugasnya menjaga surga. Iman beriman kepada malaikat. 1. Mengumpulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, 3. Meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 4. Mengetahui bahwa setiap perbuatan pasti dicatat, 5. Bersama dengan amal dan berarti keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi lindungan, 6. Meningkatkan amal sebagai bekal untuk kehidupan iman. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian dalam kelompok yaitu tentang makna beriman. Terus banyaknya malaikat yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya. Terus yang terakhir ada nikmat beriman kepada malaikat. Boleh silakan duduk kembali ke kursinya masing-masing. Ada yang tidak dipahami di materi kali ini? Ada yang mau ditanyakan? Semuanya paham? Ya. Sebelum ininya ibu, sebelum ditutup kita simpulkan dulu ya. Apa makna beriman kepada malaikat Allah? Yaitu meyakini apa? Meyakini dan mempercayai bahwa Allah telah menciptakan malaikatnya untuk mengurus alam semesta ya. Terus
alhamdulillah bersama. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, Ibu jangan terima kasih. Pelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini kita ingat terus ya, bahwa selain kita manusia ada juga makhluk yang lain, yaitu malaikat, jin dan manusia ya. Terus juga kita setiap gerak kita ada yang memperhatikan, yaitu dicetak oleh malaikat, raqib dan atid, sehingga kita harus mawas diri dalam melakukan segala hal. Apa yang kita buat, kita harus berpikir panjang. Kenapa? Karena setiap amalan kita ada yang mencatat, ada yang melihat. Diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kamu dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin.